Mereka melewati rintangan yang cukup berat dalam berumah tangga. Akibat kecelakaan, suaminya yang bernama Gio lumpuh, sementara Hayung kehilangan anak yang masih dalam kandungannya. Sejak kejadian itu mereka berusaha menjalani aktivitas seperti biasa dan berusaha move on. Sayangnya Gio tidak bisa melakukan itu. Dia berubah, selalu curiga dan menuduh kalau Hayung selingkuh di belakang darinya. Padahal Hayung tidak pernah melakukan itu. Dia hanya fokus kerja dan bekerja untuk melupakan kesedihannya. Ditambah lagi Gio juga nggak bisa kemana-mana, jadi mereka nggak bisa jalan-jalan lagi. Karena Hayung meninggalkan Gio di rumah, jadinya dia menyewa seorang wanita untuk menjaga sekaligus terapi kakinya dengan harapan bisa kembali berjalan. Hayung udah lama tidak berstyle atau tidak berdandan. Sepatunya usang dan ingin sekali membeli sepatu baru warna merah tersebut. Namun dia tidak punya cukup uang. Hayung bekerja di sebuah bank. Manajernya itu adalah teman lamanya dulu saat masih zaman kuliah. Bahkan dia juga kenal sama suaminya Hayung. Si manajer memberikan sebuah parfum mahal sebagai hadiah untuk Hayung karena kinerjanya bagus. Dia berharap Hayung tetap dalam performa terbaiknya. Suatu malam si manajer datang ke rumah Gio yang kebetulan Hayung masih di luar sama temannya. Si manajer ikut sedih melihat temannya berubah. Lalu tak lama Hayung pulang lalu membuatkan kopi untuk si manajer. Gio kala itu udah tertidur, namun dia terbangun mendatangi Hayung sambil marah-marah. Gio sempat-sempatnya menuduh mereka sedang adu mekanik, padahal itu hanya pikiran buruknya saja. Hayung dan si manajer tidak ngapa-ngapain. Suatu hari Hayung nekat membeli sepatu merah itu. Sayangnya kartu kreditnya yang dia miliki udah mencapai limit dan gak bisa lagi dipakai. Alhasil dia gak jadi beli karena malu. Saat berlari dia terjatuh karena sepatunya udah usang. Sepatunya ketinggalan dan esoknya seorang pemuda bernama Jinwo mengembalikan sepatunya. Tapi kenapa Jinwo bisa tahu di mana Hayung kerja? Malam itu Hayung masih di kantor menghitung uang nasabah. Yang lain udah pada pulang. Gak sengaja dia menjatuhkan uang tersebut dan terbesit ingin mengambil uang nasabah itu lalu dimasukkan ke dalam kantongnya. Sementara di sisi lain, Jinwo ternyata adalah suruhan dari Gio yang ditugaskan mengawasi dan membuntuti Hayung kemanapun dia pergi. Namun Jinwo udah gak mau karena merasa gak pantas. Apalagi itu seperti melanggar privasi seseorang. Hayung nekat menggunakan uang curiannya untuk membeli sepatu yang dia inginkan. Dan si manajer menyadari sepatu barunya itu. Mungkin dia agak curiga karena sepatu itu harganya nggak murah. Saat Hayung pulang, dia kaget melihat Gio lagi ada mekanik sama si tukang pijit. Dia marah, kesal, dan kabur ke kafe minum-minum sampai teler. Jinwo datang dan mencoba menyadarkannya. Hayung sangat terpukul. Kenapa Gio melakukan itu? Hayung mencoba meminta penjelasan dari Gio, namun seolah-olah dia tidak mau dinyatakan bersalah dan tetap menganggap kalau Hayung yang mulai duluan. Kesabarannya udah mulai habis. Hayung mendatangi Jinwo lalu begituan sebagai bentuk balas dendam. Awalnya tujuannya cuma itu, tapi lama-lama Hayung nyaman dan mereka melakukannya berkali-kali. Bahkan terjalin hubungan yang lebih serius di antara mereka. Jinwo mengatakan kalau dirinya ingin sekali melanjutkan kuliah, mencapai cita-citanya, tapi dia nggak punya uang. Cari kerja juga susah. Hayung yang sudah seperti ibunya mencarikan uang untuk Jinwo tapi dengan cara yang salah. Dia kembali menarik uang nasabah berbekal data-data nasabah yang ada di bank. Bahkan penampilan Hayung pun berubah menjadi wanita yang sedikit berkelas. Hayung udah gak peduli lagi sama Gio karena Gio juga seolah-olah merendahkannya. Suatu hari si manajer agak curiga dengan Hayung karena memegang data-data nasabah. Hayung dengan 1000 alasannya mencoba mengelabui si manajer supaya tidak ketahuan. Masalahnya si manajer tuh agak susah untuk ditipu karena dia juga bisa lihat siapa yang akses data-data tersebut. Si manajer membuat pengecualian untuk Hayung supaya nggak dilaporkan ke polisi. Dengan syarat Hayung harus mau main sama bos tertinggi di bank tersebut. Hayung malam itu memang mendatangi si bos, tapi dia nggak jadi dan malah pergi. Dia minta diberi waktu supaya bisa melakukannya. Suatu hari Hayung mengikuti si manajer ke gudang. Ternyata dia bersama karyawan lain sedang adu mekanik. Hayung merekam aksi mereka untuk dijadikan senjata melawan si manajer. Tidak hanya itu, Hayung yang cerdik juga membuat seolah-olah kehilangan uang nasabah disebabkan oleh si manajer. Polisi datang lalu menangkapnya. Masalah satu kini beres.
Namun Hayung menghadapi masalah lain. Ternyata dia mengandung. Kira-kira dari siapa? Gyo atau Jinwoo? Hayung meninggalkan semua kehidupan lamanya. Dia menuliskan pesan pada Gyo. Intinya dia pamit pergi membawa anak yang dikandungnya beserta sejumlah uang dari bank. Hayung memberikan sedikit rezekinya pada pengemis. Setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi. Ya, itulah tadi alur cerita film Taste of Money. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.